Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Susilawati dengan NIM 231112082. Di sini, saya dan rekan saya, Arselina Jahira Elektra dan Muhammad Reza Palepi akan membahas tentang populasi dan variabel penelitian. Populasi dan sampel. Populasi yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek, di mana mempunyai kualitas dan karakteristis tertentu yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari dan selanjutnya akan diratik suatu kesimpulan. Selanjutnya sampel. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki populasi. Selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Teknik sampling atau yang sering kita dengar adalah teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan suatu sampel di penelitian tertentu, ada beberapa teknik sampling yang harus digunakan dan diperhatikan. Yang pertama, probability sampling. Artinya teknik pengambilan sampel di mana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitian. Teknik sampel ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ini sering sekali digunakan dalam penelitian. Dikatakan simple random sampling di sini karena proses pengambilan anggota sampel yang ditunjukkan dapat dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata di populasi tersebut. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Yaitu dalam teknik ini penggunaan sampelnya apabila populasi tersebut mempunyai anggota atau bagian yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Dalam teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang jika populasi tersebut berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, cluster sampling, yaitu dalam teknik ini dapat digunakan dalam menentukan jumlah sampel jika objek yang akan diteliti mencakup data yang cukup luas. Selanjutnya, non-probability sampling. Perbedaannya dengan sebelumnya bahwa teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama untuk setiap anggota populasi. Untuk dipilih menjadi sampel, teknik ini juga dibagi menjadi beberapa jenis sampling. Yang pertama, sampling sistematis. Dalam sampling sistematis, di sini pengambilan teknik sampelnya adalah berdasarkan urutan tertentu dari anggota populasi tersebut. Selanjutnya yang kedua, sampling kuota. Itu sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ini dilakukan sampai jumlah sampel terpenuhi atau sesuai dengan penelitian yang diinginkan. Yang ketiga, insidental, yaitu sampel yang penentuannya berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, kemudian dapat digunakan menjadi sampel. Yang keempat, sampling push-pop-shift, yaitu sampel yang dalam penentuannya adalah dengan mempertimbangkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian dan paham mengenai tema yang akan diteliti. Yang kelima, sampling jenuh. Itu adalah teknik sampel yang dalam penentuannya apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian tersebut. Yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik sampel yang dalam penentuan awalnya jumlah sedikit, kemudian sesuai kebutuhan menjadi bertambah sampelnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa diterapkan oleh penelitian
untuk bisa dipelajari sehingga memperoleh informasi yang dapat ditarik kesimpulan. Hal ini menjadi suatu atribut, sifat, nilai objek kegiatan yang memiliki varians, yang kemudian diterapkan penelitian untuk dipelajari, lalu ditarik kesimpulan. Ada beberapa macam variabel penelitian. Lebih jelasnya, yang pertama, variabel independen. Variabel independen atau sering disebut variabel bebas, artinya variabel yang mampu mempengaruhi yang menjadi sebab perubahan dan variabel terkait atau variabel lawan. Yang kedua, variabel dependen. Kebalikannya dengan independen, variabel dependen sering sebagai variabel terkait. Artinya, variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena variabel bebas. Dalam struktur equation modeling, variabel independen disebut sebagai variabel endogen. Yang ketiga ada variabel moderator. Selain dari variabel bebas dan terikat, ada juga yang namanya variabel moderator atau variabel moderasi. Artinya variabel yang digunakan untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel tertarik. Keberadaan variabel moderator ini lebih kepada variabel bebas. Yang kedua, hubungan metode pembelajaran. Pembahasan yang keempat ada konstanta dan variabel. Konsep menjadi sebuah ide di mana harus diwujudkan, bisa dibentuk simbol maupun kata. Sebuah konsep juga mempunyai serangkaian nilai serta konsep yang mewakili gejala tidak variasi. Konsep dalam proses pengukuran tidak terlepas dari suatu konstanta dan variabel. Konstanta merupakan suatu lambang untuk menyatakan objek yang sama secara keseluruhan. Sebagai contoh, konsep konstanta adalah tipe ideal keluarga dan birokrasi maupun revolusi. Konsep yang kedua adalah variabel, artinya suatu yang merupakan unsur dan menentukan perubahan tertentu, sebagai contoh misalnya pengukuran, kepadatan penduduk, ataupun yang lainnya. Dalam ruang lingkup ilmu sosial, penelitian lebih diarahkan pada konsep variabel. Maksudnya pemahaman terkait perubahan itu sendiri. Dalam pengalaman suatu variabel, peran statistik bisa menjadi siap bantu yang bertahan. Tentu tidak hanya menyajikan data saja, tetapi mampu menganalisis dan menginterpretasikan data, bahkan menarik suatu kesimpulan yang baik. Variabel kuantitatif dan kualitatif. Terkait dengan konsep variabel yang banyak diamati dalam lingkup sosial, dapat dibagi menjadi dua jenis variabel, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada variabel kuantitatif. Artinya suatu variabel yang hasil dari pengamatan dapat bervariasi dalam jumlah, tentunya dalam melakukan suatu penelitian. Yang termasuk dalam variabel kuantitatif adalah angka kelahiran, angka kematian, angka penduduk Indonesia, dan sebagainya. Lebih sederhana lagi, misalnya variabel usia, tinggi badan, berat badan, ataupun yang lainnya. Yang kedua ada variabel kualitatif. Sebaliknya dari variabel kualitatif, artinya variabel yang hasil pengamatannya bervariasi dalam jenis, bukan jumlah atau tingkatan. Sebagai contoh variabel, cara pengolahan sampah, status perkawinan, jenis agama, dan lainnya. Variabel kualitatif itu unik, tidak bisa dirubah ke angka. Maksudnya adalah simbol angka dalam variabel ini hanya digunakan untuk kebutuhan identifikasi saja. Contoh simbol angka 1 untuk wanita dan angka 2 untuk laki-laki. Variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit dan kontinu termasuk dalam variabel jenis kuantitatif. Bisa dijabarkan bahwa variabel kuantitatif ternyata masih ada lagi di dalamnya, yaitu diskrit dan kontinu. Apa sih variabel diskrit? Artinya diskrit adalah suatu variabel yang bersikap kuantitatif, di mana jumlah nilai atau suatu kategori yang bisa dihitung dalam bentuk adalah bilangan bulat. Sebagai contoh adalah banyaknya anak dalam satu keluarga, banyaknya kecelakaan dalam satu tahun di Jakarta, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu variabel kontinu. Variabel kontinu adalah suatu variabel yang bersifat kuantitatif, di mana hasil pengamatannya adalah salah satu dari keseluruhan dari suatu garis interval. Sebagai contoh adalah variabel umur yang satuannya bersifat bulan atau tahun. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.